فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Termasuk pada ayat yang ke-55 dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Dan berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh kerendahan dan penuh perasaan menghinakan diri. Ini tadarru', meminta dengan merendah. Jangan meminta sambil merasa tinggi dan merasa tidak butuh. Mintalah kepada Allah seperti anak-anak meminta kepada orang tuanya, dengan penuh tangisan, dengan mendesak Allah Subhanahu wa taala, saking berharapnya kepada Allah, ya Allah tolong aku diberi ini ya Allah. Tadarru', merendah dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khufiyah, dan dengan sembunyi, tidak ditampakkan. Dan doa di sini mencakup dua jenis doa. Doa masalah wa huwa zahir, dan doa ibadah tadammunan, dan juga mencakup doa ibadah secara terkandung. Sehingga kalau melihat konteksnya, zahirnya ini lebih kepada doa masalah, meminta. Makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembunyikan. Bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, faqauluhu ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan penuh kekhusyuan, kerendahan diri, dan dengan menyembunyikan doa tersebut, yatanawal nau'ai ad-du'a. Ini mencakup dua jenis doa. Doa ibadah dan doa masalah. Lakinnahu zahirun fi du'ail masalah. Akan tetapi pada doa masalah dia zahir. Dia lebih nampak maknanya. Sehingga maknanya doa di sini secara zahirnya adalah doa masalah. Ketika minta kepada Allah, minta dengan penuh kerendahan diri. Mintalah dengan sembunyi-sembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nampakkan kamu sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zahir dari ayat ini. Mutadamminun doa al-ibadah, tapi juga terkandung ke dalamnya doa ibadah. Kita juga diperintahkan untuk beribadah, untuk sholat, untuk puasa dengan penuh kerendahan diri, dan kalau bisa menyembunyikannya agar tidak terjatuh ke dalam riya. Sehingga ini walaupun secara konteksnya, zahirnya menunjukkan doa masalah, doa dengan ngangkat tangan, tapi juga mencakup doa ibadah. Kata beliau, walihada amara bi ikhfaihi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembunyikannya. Baik itu doa masalah maupun doa ibadah. Kedua-duanya diperintahkan untuk disembunyikan agar jangan terjatuh seorang itu ke dalam riya. Paham ya? Nah, sehingga ini mencakup dua-duanya. Hanya saja makna doa masalahnya lebih terlihat daripada doa ibadah, walaupun juga masuk ke dalam makna ayat. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini dalam doanya. Doa dengan itsm, dengan dosa, atau doa dengan sesuatu yang mengandung pemutusan silaturahim. Ini tidak dalam doa. Atau meminta sesuatu yang tidak layak untuk diminta. Ini juga bentuk tidak melampaui batas dalam doa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah bumi ini diperbaiki. Dengan ketaatan, jangan rusak lagi dengan kemaksiatan. Ini makna jangan rusak bumi itu
setelah diperbaiki dengan ketaatan, setelah diisi dengan ibadah, jangan rusak dengan maksiat. Wada'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Takut tidak terkabulkan dan berharap untuk bisa dikabulkan doa tersebut. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan di antara ihsan, maknanya ihsan dalam ibadah, sebagaimana kata Rasul SAW dalam hadis Umar, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus ditanamkan. Setiap hari kita merasa diawasi. Tadi malam kita baru belajar tentang akidah, tentang al-qawaidul muslah, bahwasanya Allah itu bersama dengan kita, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah di mana saja kalian berada, Allah mengetahui keadaan kita, Allah melihat. Sehingga ini jangan hanya jadi teori. Kita yang tiap hari ngaji seperti itu harus berusaha menanamkan bahwasanya tidak hanya di depan guru, tidak hanya di depan orang yang lebih tua saja, kemudian kita menjaga diri kita, tapi kalau di belakang mereka kita menjadi bejat, menjadi bajingan. Ini nggak ada rasa muraqabahnya. Makanya biasanya kayak gini keluar-keluar jam malam-malam. Kenapa? Karena nggak ada yang ngawasi, mata-mata lagi nggak ada, mata-mata lagi tertidur. Ini orang-orang yang nggak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasa diawasi, mau nggak ada yang ngawasi pun, dia tetap yakin Allah melihatnya. Ini salah satu faedah yang paling besar ya, kawan. Yang kemarin kita ambil di ketika safar. Pas kita ngaji Arba'in Nawawiyah. Salah satu bentuk ittaqillah haitsu ma kunta. Ketika membahas itu, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ya, ini baik di depan orang ataupun di belakang orang. Sehingga nggak ada bedanya. Kalau kita takut di depan orang, ketika di belakang orang pun juga sama takut. Karena kita sama-sama merasanya diawasi oleh Allah, bukan diawasi oleh guru, bukan diawasi oleh ustadz. Nah, kalau udah nggak ada rasa takutnya, nanti biasanya kalau udah keluar, nanti pulangnya diam-diam. Ini pasti udah merasa ketakutan. Atau permisinya perginya diam-diam. Atau pulangnya kereta dimatikan. Ini semuanya adalah bentuk tidak merasa diawasi oleh Allah, tapi merasa takutnya sama siapa? Manusia toh. Ingat ya, ketika seorang wanita diajak untuk berzina sama orang laki-laki, apa katanya? Gak ada yang melihat kecuali apa ini? Bintang di langit kok. Apa kata si perempuan? Apa kata si perempuan? Mana yang menciptakan langit? Yang menciptakan bintang itu di mana? Anggap sekarang nggak ada yang nengok, yang ada cuma siapa ini? Bintang di langit yang menyaksikan perbuatan kita ini, nggak ada kecuali bintang di langit. Apa kata perempuannya? Lantas di mana? Di mana yang menciptakannya? Ini jawaban yang luar biasa menghantam ya, kan? Pelajaran dari seorang wanita yang mungkin Buddha atau apa segala macamnya, tapi jawabannya luar biasa. Oke lah, yang ada cuma bintang yang nengok saksinya berbuat zinanya, berbuat jahatnya, entah ngintipnya, entah nyurinya, entah apalah yang dilakukan di malam hari. Lantas yang menciptakan bintang itu di mana? Kan masih nengok nggak? Nengok. Anggap mata-matanya orang itu lagi tertidur, lagi nggak ngapain. Nah, sehingga ini memalukan. Ketika kita yang malunya udah berusaha sembunyi-sembunyi, malah apa ini? Ketahuan. Ini udah nggak pandai, udah nggak ngerti caranya. Maksiat ketahuan. Ini double ya, kan? Nah, malu sama Allah, malu sama siapa lagi? Manusia, la ilaha illallah. Ini harusnya kalau punya muka, simpan muka ini tadi. Kalau bisa disimpan taruh kantong muka itu. Nah, sehingga ini yang harus ditanamkan, ini salah satu bentuk apa ini? Ihsan dalam ibadah. Merasa dilihat, kalaupun kita nggak bisa kayak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakin sajalah fa innahu yaraka. Yakin bahwasanya dia pasti apa ini? Melihat kita. Sehingga kamu mau keluar jam berapapun, mau kemanapun, mau ngebakso, mau habis bakso entah kemana lagi pun, itu Allah apa? Tahu. Gak usah takut sama gurunya. Kan gak ada ustaz lagi pergi kok safar ke Aceh. Aman kita itu. Gak usah. Rugi kalian. Nah, daripada terbongkar, ketahuan malah lebih apa? Malu. Mending tanamkan saja rasa merasa diawasi, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia. Ini sudah sering kita bilang, percuma kalau kalian takut sama anak, sama guru, itu percuma. Nah, cepat atau lambat juga
Satu, bakal ketahuan, kedua juga nggak akan menghentikan kalian ketika di belakang orang yang kalian takuti. Nah, Allah musta'an. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan ini cara untuk mendekatkan rahmat Allah. Inna rahmatullah qarib. Rahmat Allah itu dekat. Dengan siapa dekatnya? Minal muhsinin. Kepada orang yang berbuat ihsan. Salah satunya tadi bentuk ihsannya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yadkhulu fihi du'aul masalah. Doa di sini mencakup doa masalah wa doa al ibadah dan juga doa ibadah. Tapi lebih zahir, lebih nampak maknanya pada doa masalah. Ini doa dengan angkat tangan minta sesuatu. Fa amara bi du'aihi tadarruan. Maka Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya dengan tadarru, ai ilhahan, sambil merengek, sambil minta-minta, sambil merendah. Fil masalah dalam meminta, wada'uban fil ibadah, dan terus konsisten sampai menjadi ibadah itu adalah kebiasaannya. Da'ban, da'u, ini orangnya yang senantiasa terus menerus di atas ibadah. Wa khufiyatan, dan sembunyi-sembunyi, ai la jahron wa alaniyatan, tidak terang-terangan dan dinampakkan. Ya khafu min hurriya, aku terjatuh ke dalam riya. Bal khifatan wa ikhlasan lillahi ta'ala, bahkan disembunyikan dan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ai al-mutajawizina lil haddi fi kulli umur, yang melampaui batas dalam segala perkara. Wa minal i'tida, termasuk tindakan yang melampaui batas, kaunul abdi yas'alullaha masaila la tasluhu lahu. Seorang hamba minta kepada Allah dengan permintaan-permintaan yang tidak layak baginya. La tasluhu lahu. Au yatanatta fis su'al, atau berdalam-dalam dalam meminta. Au yubalik fi raf'i sautihi bid-du'a, atau berlebihan dalam mengeraskan suaranya ketika berdoa. Fa kullu hadza dakhilun fil i'tida al-manhi anhu. Semuanya ini masuk ke dalam tindakan yang melampaui batas yang dilarang. Wala tufsidu fil ardi bi amalil ma'asi. Jangan bikin kerusakan di muka bumi dengan cara melakukan maksiat. Nah, sehingga ini bentuk pengerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan. Ba'da islahiha bit ta'at, setelah diperbaiki bumi ini dengan diisi pakai ketaatan, jangan dirusak dengan maksiat. Fa innal ma'asi tufsidul akhlaq wal a'mal wal arzaq. Ini faedah bagus saya akan dari beliau. Di garis bawahi, fa innal ma'asi, dikarenakan kemaksiatan itu akan merusak akhlak. Akhlaknya buruk, akhlaknya bangke. Nah, ditutup-tutupi pun juga apa? Masih bau. Itu namanya bangke, itu kayak gitu. Ditutup-tutupi serapi-rapinya, mau dikasih minyak wangi pun tetap akan apa ini? Bau. Al-ma'asi tufsidul akhlak, merusak akhlak. Wal a'mal, akan merusak amalan. Nah, amalannya makin jelek. Wal arzak, dan juga merusak apa? Rezeki. Rezekinya pun sempit. Nah, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang menimpa kita itu adalah hasil dari ulah tangan kita sendiri, dan Allah sudah banyak memaafkan. Yang enggak ketahuan, yang enggak dipermalukan oleh Allah, yang belum datang hukumannya dari Allah, itu Allah masih memaafkan. Harusnya itu dihargai kebaikan dari siapa ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga al-ma'asi tufsidul akhlaq wal a'mal wal arzak. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di muka bumi, di lautan dan di daratan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia berupa kemaksiatan. Kama anna ta'at tasluhu bihil akhlaq wal a'mal wal arzak. Sebaliknya ya, ketaatan itu akan memperbagus, memperbaiki akhlak, memperbaiki amalan, dan memperbaiki rezeki. Nah, wa ahwalud dunya wal akhirah, dan akan memperbaiki keadaan dunia dan akhirat. Ud'uhu wad'uhu khaufan wa tama'ah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ai khaufan min iqabi, takut dari hukumannya. Karena Allah perintahkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Allah marah kalau nggak didoai. Kalau didoai malah selain Allah SWT lebih marah lagi Allah. Nah, khawatir dari hukumannya, wa tama'an fi sawabi, dan berharap pahalanya, tama'an fi qabuliha wa khaufan min raddiha, dan berharap untuk diterima doa tersebut dan takut dari ditolaknya doa tersebut. La du'a abdin mudlin ala rabbihi qad a'jabathu nafsuhu, bukan doa seorang hamba yang sombong atas Robnya, yang merasa ujub dengan dirinya sendiri, wa nazzala nafsahu fauqa manzilatih, dan dia mendudukkan posisi dirinya di atas kedudukannya yang sesungguhnya. Doa dengan sombong, nggak pernah rasa harap, nggak ada rasa takutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, au doa man huwa ghafilun lahin, atau doanya orang yang lalai dan tidak sadar hatinya. Wa hasilu ma dzakarallahu min adabid du'a, kesimpulan dari apa yang Allah sebutkan dari adab-adab dalam berdoa. Sehingga dua ayat ini isinya adalah adab-adab berdoa. Kesimpulan dari apa yang Allah sebutkan berupa adab-adab doa, yang pertama al-ikhlasu fihi lillahi wahdah. Yang pertama ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang murni ingin mengharapkan keridhaan Allah, karena Allah suruh aku berdoa, maka aku berdoa supaya Allah itu senang denganku. Karena perintahnya untuk berdoa aku laksanakan. Sehingga ini motivasinya yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna dzalika yatadammanuhu al-khufyah. Ini terkandung, dari mana adab ini diambil? Dari kata khufyah. Doalah kalian kepada Allah dengan sembunyi-sembunyi. Tujuannya apa disembunyikan? Supaya lebih ikhlas. Paham ya? Ini diambil dari khufiyatan tadi. Syarat apa? Ikhlas. Adab ikhlas. Wa ikhfa'uhu wa israruhu wa an yakuna, sama. Ikhfa menyembunyikan, israr memelankannya. Wa an yakuna al-qalbu khaifan tami'an. Syarat adab yang kedua, ketika berdoa hati itu merasa takut dan berharap sekaligus. La ghafilan wala aminan, tidak lalai dan tidak merasa aman. Wala ghairu mubalin bil ijabah, dan tidak pula tidak peduli dengan pengabulan. Mau dikabulkan ya alhamdulillah, kalaupun ini nggak apa-apa juga. Nggak boleh kayak gitu. Harus ditampakkan ketika berdoa itu rasa butuh dengan apa ini? Pengabulan doa. Supaya kamu itu nggak dianggap meremehkan siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu dikabulkan ya alhamdulillah, nggak jadi masalah juga. Berarti kamu ini meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggap apa yang kamu minta itu bukan hal yang penting. Nah, wa hadza min ihsanid du'a, dan ini termasuk dari ihsan dalam doa, berdoa dengan penuh rasa harap dan takut. Fa innal ihsan fi kulli ibadah, dikarenakan ihsan dalam setiap ibadah adalah badlul juhdi fiha, mengerahkan usaha dan kemampuan kesungguhan padanya, wa ada uha kamilatan, dan menunaikannya secara sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujub, tidak ada sisi kekurangannya dari satu sisi pun. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan, itu namanya ihsan. Ini derajat yang paling tinggi, penyempurnaan dari Islam dan iman, itu namanya apa? Ihsan. Ini penyempurnaan dari apa? Nggak akan mungkin orang sampai tingkatan ihsan kalau dia nggak punya iman, nggak punya apa? Islam. Kalau udah sempurna keduanya, baru dia sampai tingkatan apa ini? Ihsan. Makanya dijadikan derajat yang paling tinggi. Apa ini? Ihsan. Dia nggak akan bisa sampai situ kalau nggak melewati Islam dan iman. Nah, sehingga ihsan itu artinya penyempurnaan Islam dan iman. Makanya kata beliau tadi, la naqsa fiha biwajhin minal wujud. Tidak ada satupun kekurangan dari satu sisinya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Fi ibadatillah wal muhsinina ila ibadillah. Baik ketika beribadah kepada Allah maupun ketika berbuat baik kepada hamba siapa? Hamba Allah. Termasuk ihsan. Sehingga ihsan di sini bukan hanya itu tadi kita sebutkan, itu ihsan dalam ibadah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan juga masuk ke dalamnya berbuat baik kepada siapa ini? Hamba Allah. Nah, termasuk sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna itu, yang bagus itu adalah yang kaum muslimin yang lain itu selamat dari kejelekan tangan dan
lisannya. Sehingga mulutnya ini dijaga, lisannya kita ini kita jaga, orang lain jangan sampai merasa tersakiti dari tindakannya dan dari tangannya kita. Nah, dari matanya kita sama, dengan cara membereng, dengan cara menantang, dengan cara mulut ini kadang perlu disekolahkan. Tadi malam syukurlah masih ada yang hafalan anak kecil kita, walaupun dia cuma hafalan. Nah, ada bercanda, tidak boleh berbohong, menghormati orang lain yang lebih tua segala macamnya. Itu dihargai. Jangan sampai sesama hamba Allah itu mendapatkan tindakan yang gak nyaman dari kita. Gak usah sok-sokan, sok anggar-anggar. Nah, ini yang harus kita kontrol dari diri-diri kita ya, Ikhwan. Nah, menjaga tangan dan lisannya kita dari sesuatu yang bisa menyakiti siapa ini orang lain, menjaga pandangannya kita juga dan lain-lainnya. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba Allah. Wa kullama kana al-'abdu aktsaru ihsanan, maka setiap kali seorang hamba itu aktsaru ihsanan, semakin banyak ihsannya, kana aqraba ila rahmati rabbih. Semakin banyak ihsannya, semakin dekat dia dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rabbuhu qariban minhu bi rahmatihi, dan juga Allah Rabbnya itu dekat dengan dia dengan rahmatnya. Adapun zatnya Allah tetap tinggi di atas apa ini? Arsy-nya sana. Wa fi hadza al-hath 'ala al-ihsan ma la yakhfa. Di dalam ayat ini terdapat anjuran untuk berbuat ihsan sebagaimana yang tidak samar lagi bagi kita. Nah, faedah dari dua ayat ini secara ringkas saja ya, Ikhwan. Dari ayat yang ke-55 dan yang ke-56. Yang pertama adalah wajibnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendah dan menghinakan diri di hadapannya. Wajib, hukum asalnya perintah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh tadarru', dengan merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal istiqanah baina yadai. Ada yang berikutnya at-targhib bil israr bid du'a, anjuran untuk sembunyi-sembunyi dalam berdoa. Anjuran untuk sembunyi-sembunyi dalam berdoa. Ada yang berikutnya penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Berarti yang melampaui batas Allah apa? Cinta. Karena yang dinafikan kecintaan dari orang yang melampaui batas. Berarti yang nggak melampaui batas Allah apa? Cinta. Nah, faedah yang berikutnya, larangan dari melakukan kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan. Larangan dari melakukan kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Faedah yang terakhir, dekatnya rahmat Allah kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Qurbu rahmatillahi ta'ala minal muhsinin. Dekatnya rahmat Allah kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini beberapa faedah dari dua ayat yang kita baca, ayat yang ke-55 dan yang ke-56. Nah,